tenggelam. Daratan kini menjadi sebuah reruntuhan yang diisi oleh banyak makhluk laut. Seorang ayah dan anaknya yang bernama Bota mencari sisa-sisa barang di reruntuhan untuk kebutuhan hidup mereka. Ketika kembali ke permukaan, mereka disambut oleh si adik yang bernama Lita. Dia menjaga sekitar di sebuah perahu. Si ayah bertanya pada Lita, apakah dia menemukan sesuatu. Dengan muram, Lita menjawab tidak. Bota pun mulai menanyakan, apakah ada manusia lain yang hidup di dunia ini. Lita menambahkan, apa mungkin semua orang sudah di surga seperti ibu mereka? Si ayah meyakinkan bahwa lautan ini luas, pasti masih ada orang yang hidup. Dia berjanji sampai saat mereka bertemu manusia lain, dia akan melindungi mereka. Mereka telah hidup di atas kapal selama bertahun-tahun. Mencuci, mengurus makanan, dan menjelajahi reruntuhan menjadi kegiatan mereka sehari-hari. Namun ada satu aturan pasti, ketika matahari tenggelam, mereka harus bersembunyi di dalam kapal karena para monster laut mulai terbangun. Dalam ketakutan, Lita memeluk ikan dalam toples. Bota dan ayahnya menyuruh Lita agar tidak bersuara. Seperti mendengar suara Lita dari dalam kapal, para monster mulai berkumpul di dekat mereka. Beberapa monster mulai membenturkan diri mereka ke kapal. Bota dan Lita mulai ketakutan, namun sang ayah menenangkan dan memeluk mereka hingga monsternya pergi. Ketika akan beristirahat, Bota menanyakan apakah para monster hidup di tempat sang ayah tinggal dulu. Dia menjawab, tentu saja ada, karena mereka hidup di dalam air. Namun di tempatnya, mereka mempunyai Harponis, seorang pejuang yang melawan monster laut untuk melindungi kota. Dengan bangga si ayah menunjukkan sebuah tato yang menandakan bahwa dia bagian dari Harponis. Bota melihat ada 6 titik yang asing bagi dirinya, yang ternyata itu adalah bintang. Karena selama ini Bota selalu di dalam kapal, ketika malam tiba, dia tidak mengetahui apa itu bintang. Si ayah pun hanya bisa berharap agar Lita dan Bota bisa melihat keindahan bintang di malam hari. Di pagi hari ketika keadaan sudah aman, perahu mereka rusak dan berantakan. Bota yang ingin pergi sendirian ke reruntuhan untuk mencari suku cadang membuat sang ayah marah karena takut monster yang bersembunyi. Bota yang kesal mengatakan bahwa dirinya tidak bodoh seperti ikan. Namun si ayah mengatakan bahwa ini untuk keselamatan keluarga. Bota pun mengalah, namun tidak merubah fakta bahwa mereka terjebak di tengah lautan. Di tengah percakapan, Lita melihat sekelompok burung yang menandakan adanya daratan. Secuil daratan dari sebuah bangunan yang rusak terlihat. Bota melihat adanya orang di sana, namun ayahnya langsung menghentikan Bota. Dia pergi terlebih dahulu untuk memeriksa ke sana. Sang ayah pun mulai masuk ke dalam bangunan, namun ketika sampai, dia hanya menemukan beberapa kerangka dan sebuah bom, juga sebuah lubang yang janggal. Dengan bergegas, si ayah pun segera kembali ke kapal. Di kapal, Bota melihat adanya seseorang yang tenggelam dan ingin menyelamatkannya. Namun ketika dilihat lebih dekat, itu bukanlah manusia. Benda itu pun menghilang, dan sebuah bayangan muncul dari bawah mereka. Merasakan bahaya, saya langsung mengamankan kedua anaknya, dan dari bawah, sebuah monster sudah siap menerjang mereka. Dalam hitungan detik, monster itu mulai menghancurkan kapal. Terombang-ambing, sang ayah mencoba mengamankan kedua anaknya. Sebuah serangan dari ekor monster menghantam, membuat mereka terhempas ke daratan. Bota pingsan untuk sesaat, Lita tak sadarkan diri, dan si ayah tertancap di sebuah besi. Mengalami pendarahan hebat, si ayah menyuruh Bota untuk membawa Lita ke dalam. Belum sempat untuk bangkit, monster itu kini sudah ada di depannya. Sedikit gentar dan kebingungan, si ayah menatap kulit monster yang terbakar dan berpikir mengapa dia bisa keluar ketika matahari bersinar. Monster itu pun menatap dirinya yang tertancap besi. Dia pun bersiap untuk melawan. Tiba-tiba monster itu memalingkan tubuhnya ke arah Bota yang sedang berlari. Dengan sebuah senyum, monster itu pun mengejar Bota. Bota berusaha sekuat tenaga berlari untuk masuk ke dalam bangunan. Hampir tergigit, mulutnya yang besar tertahan oleh bangunan. Bota pun berhasil masuk ke dalam. Namun di sini masih belum aman. Sebuah tentakel masuk dari jendela untuk mencari Bota. Bota pun berusaha menjauh dan menahan nafasnya. Tentakel itu pun berubah menjadi runcing dan langsung menyerang dengan asal. Bota berusaha menghindar dan sembunyi di bawah sebuah beton. Bota melihat sekitar dan menemukan ayahnya yang sedang berjalan. Dengan bahagia, Bota pun memanggil ayahnya. Namun sayang, ayahnya tiba-tiba berubah kembali menjadi tentakel yang kini menangkap dirinya. Bota pun ditarik keluar dan bersiap untuk dimakan. Dalam keputusasaan, dia meminta tolong pada ayahnya. Tiba-tiba, si ayah ternyata sudah bangkit dan memberikan serangan untuk menyelamatkan Bota. Ayahnya pun dengan sigap menangkap Bota yang terjatuh. Dipenuhi amarah, dia meneriaki monster itu untuk tidak menyentuh anaknya. Monster yang kesal pun bersiap untuk menyerang dirinya. Bota pun diperintahkan untuk bersembunyi. Dia pun kini berhadapan dengan monster itu. Dalam pikirannya, dia tidak pernah menghadapi Leviathan sebesar ini. Mungkin ini lebih besar dari suku Tom. Dia pun berhenti berpikir dan bersiap bertarung. Karena taruhan dalam pertarungan ini adalah keselamatan kedua anaknya. Dia pun mulai berlari bersamaan dengan pedangnya. Si monster menyerang terlebih dahulu, namun dia bisa menghindarinya dan memberikan beberapa serangan pada tangannya. Si
monster merasakan kesakitan. Monster itu kembali menyerang dengan tangan untuk kedua kalinya. Namun, dia mampu menghindarinya dan mulai menaiki tubuh monster itu. Dengan cepat dia berlari dan melompat untuk menyerang kepala monster. Sebuah serangan telak berhasil dia lakukan. Dia pun menunuri tubuh monster itu dengan pedang tertancap untuk memberikan serangan yang lebih besar. Baru saja turun dari tubuh monster itu, sebuah serangan dari tentakel monster mengenai dirinya dan dia pun terhempas ke tembok bangunan. Monster mulai mendekati dirinya. Dia pun berpegang pada tuas tali yang akan dia putuskan untuk membuatnya naik ke atas. Berpegangan pada sebuah tiang, si monster tetap mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, dia melepaskan tiang tersebut dan menghantamkannya kepada monster itu. Dengan tiang yang dia pegang, dia pun menahan mulut monster untuk memberikan serangan pada kepala monster. Namun sayangnya, besi tiang itu tidak cukup kuat untuk menahan gigitannya, dan dia pun terkena serangan yang fatal. Sang ayah melihat Botta yang ada di sampingnya dengan wajah khawatir. Dalam pikirannya, dialah yang paling takut jika dia akan kehilangan anak-anaknya karena tidak bisa melindunginya. Mereka pun bertatap mata dan si ayah memberikan pesan terakhir untuk Botta agar bisa menjaga dan melindungi Lita. Dia pun mengeluarkan bom dari sakunya. Dia pun meledakkan bom itu untuk menghabisi monster yang ada di hadapannya bersama dirinya. Mereka pun jatuh ke dalam laut. Botta yang terampas pun bangkit dan mulai menangisi kepergian ayahnya. Botta baru saja bangun dari mimpi buruknya. Dalam mimpinya, dia melihat tubuh ayahnya yang hancur dan Lita yang menjadi tengkorak. Botta pun akhirnya tersadar bahwa selama ini ayahnya keras pada dirinya bukan karena menganggap dirinya anak-anak. Namun semua itu dia lakukan karena untuk melindungi mereka. Sekarang, Botta harus menggantikan peran ayahnya untuk melindungi Lita. Lita yang sudah bangun pun bersedih dan bertanya di mana ayahnya. Botta takut untuk mengatakan kebenaran. Namun Lita sudah menduga kalau ayahnya telah tewas. Botta yang kehabisan kata-kata hanya bisa memeluk Lita. Mereka pun mulai bangkit dan mengumpulkan sisa-sisa barang dari kapal mereka yang hancur. Mereka berhasil menemukan beberapa barang. Namun karena kelaparan, mereka tetap harus mencari makanan. Botta pun membuat tombak dari garpu untuk menangkap ikan. Namun, dia ketakutan ketika akan memasuki lautan. Botta berpikir bagaimana jika monster itu masih hidup. Di tengah keraguan, Lita menarik Botta dan mengatakan yang sama seperti di pikirannya. Untungnya di daratan ini hidup banyak kepiting. Mereka pun akhirnya membakar kepiting itu untuk mereka makan. Permasalahan mereka selanjutnya adalah air minum. Dia pun teringat ayahnya dulu pernah mengajarkan cara mencari air minum. Dengan mempraktekkan ilmu yang dia punya, mereka pun menyelesaikan masalah kekurangan air minum. Botta dan Lita pun mulai menjelajahi sekitar untuk mencari barang dan mengenal tempat mereka. Dia pun masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya dimasuki oleh ayahnya. Botta juga menemukan sebuah bom yang sebelumnya digunakan oleh ayahnya untuk menghabisi monster. Botta kemudian melihat kerangka yang ada di sana. Dia mulai ragu pada dirinya apakah dia bisa melindungi Lita. Namun Botta harus menghadapi kenyataan. Dia harus memberanikan dirinya dan melindungi Lita atas permintaan terakhir ayahnya. Botta mulai melatih menggunakan pedang peninggalan ayahnya. Di sela latihan, Lita menunjukkan sebuah pintu di bawah tanah pada Botta. Botta pun segera memeriksa ke dalam pintu itu. Dengan sedikit gugup, ternyata di dalam sana hanya ada ikan yang sangat melimpah. Botta pun mulai masuk dan menangkap ikan di sana. Namun Botta melihat sebuah sinar di dalam air yang ketika dia datangi, ternyata tempat ini adalah sebuah sarang monster laut dan ribuan telur sudah siap untuk menetas. Botta segera naik ke permukaan, namun salah satu dari mereka berhasil menangkapnya. Botta pun langsung menusuk mata monster itu. Dia pun berhasil naik, namun tetap disusul oleh monster yang sebelumnya dia tusuk. Botta yang panik hanya bisa mengayunkan pedangnya. Monster itu pun menerjang, dan Botta menghindarinya. Botta dengan cepat naik dan menutup ruang bawah tanah dengan sisa-sisa beton di sana. Botta pun langsung mencari Lita. Ternyata dia sedang berdiri menatap di ujung bangunan. Botta menyuruhnya untuk menjauh dari sana, namun Lita hanya menunjuk ke lautan. Botta melihat sebuah bayangan manusia. Dia pun mulai merasakan ketakutan karena sadar bahwa monster itu ternyata masih hidup. Hanya Botta yang tahu kalau monster itu memiliki kemampuan untuk meniru manusia. Menggunakan perahu, Lita berusaha untuk mendekati bayangan itu karena dia pikir itu adalah ayahnya. Botta memperingati Lita bahwa itu bukanlah ayahnya. Di saat bersamaan, ternyata matahari mulai tenggelam. Botta dengan segera mengejar Lita. Dia pun langsung berenang ke dalam lautan. Di bawah air, dia juga melihat pasukan monster laut yang mengejar dirinya. Botta pun menyeret kapal menuju sebuah pilar kecil. Dengan tergesa, dia menaikkan Lita ke sana.
Seekor monster laut berusaha menyerang Bota, namun dia bisa menghindarinya dan berhasil naik ke atas. Kini mereka dikelilingi oleh monster laut. Para monster mulai membenturkan kepala mereka pada pilar tempat mereka berpijak. Bota pun menyadari bahwa bangunan ini akan segera runtuh. Bota merasa bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Namun, dia mengingat bahwa ayahnya melindungi mereka dengan nyawanya. Ini membuat Bota bangkit kembali. Tiba-tiba, seekor monster menerjang dirinya. Dia pun menebas monster yang menyerangnya. Satu sudah tumbang, namun serangan lain sudah siap untuk menerjang. Bota berbalik dan menyerang monster yang mendekatinya. Monster lain tetap fokus menyerang pilar. Serangan itu akhirnya membuat tempat itu runtuh. Bota dengan sigap menggenggam Lita dengan erat. Dia pun melompat menuju perahu yang tidak jauh dari dirinya. Monster itu ternyata memakan mayat monster yang Bota kalahkan. Ini memberikan mereka waktu untuk bergerak menuju ke dalam bangunan. Tak butuh waktu lama, para monster laut itu sudah mengejar. Bota dan Lita segera naik ke lantai yang lebih tinggi. Bota berusaha menghancurkan tangga yang mereka gunakan untuk naik agar para monster tak bisa mengejarnya. Namun tebasan Bota masih terlalu lemah, hingga mereka pun berhasil menaiki tangga. Namun karena bobot mereka yang terlalu berat, tangganya pun patah. Tapi salah satu monster berhasil memberikan Bota serangan di punggungnya. Dari atas, Bota melihat sekumpulan monster yang berusaha untuk naik. Mereka pun berniat bersembunyi dan menunggu matahari terbit. Namun ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, seekor monster yang pertama ditemui Bota sudah menunggu dirinya. Monster itu dengan segera menangkap Bota dan bersiap untuk memakannya. Sebelum itu terjadi, Lita dengan sigap menusuk mata monster itu. Monster yang kini menjadi buta menyerang dengan sembarang ke segala arah. Salah satu serangannya berhasil menghempaskan Bota, dan kini monster itu mencari keberadaan Lita. Bota pun mengalihkan perhatian monster itu dengan memukul jerigen. Monster itu pun dengan segera menerjangnya. Bota dengan sigap menghindari dan melemparkan jerigen itu ke mulut monster. Monster itu pun terjatuh dengan mulut terbuka dipenuhi bensin dari jerigen. Bota menebas pedangnya pada sebuah besi untuk menciptakan serpihan api yang dengan cepat menyambar dan membakarnya. Bota dan Lita bergegas untuk bergerak. Mereka naik ke lantai yang lebih tinggi. Monster yang merintih kesakitan bergerak ke sana kemari tak karuan. Bota yang memperhatikan dari tangga lihat sebuah bom yang tersimpan di sana ikut terbakar. Bota menarik Lita untuk melompat ke dalam air. Beberapa detik kemudian, sebuah ledakan besar menghancurkan daratan ini. Telur-telur monster yang tak sempat menetas pun ikut hancur bersamanya. Bota berhasil menyelamatkan dirinya, namun monster itu tidak semuanya musnah. Beberapa dari mereka kini mulai naik. Bota hanya mampu mengayunkan pedangnya dengan sembarang. Namun itu tidak membuat para monster takut. Bota yang terpojok kini hanya bisa berharap adanya pertolongan. Yang ajaibnya, sebuah serangan tiba-tiba mematikan monster yang akan memakan Bota. Bota pun dengan segera melihat dari mana arah serangan itu. Dia pun melihat seorang wanita dengan peralatan tempur berselancar mendekatinya. Bota merasakan sedikit terkejut karena akhirnya dia bertemu dengan manusia lain. Beberapa monster yang sebelumnya menyerang Bota kini bergerak menuju wanita itu. Dia pun segera mengeluarkan senapan serbunya. Dalam hitungan detik, monster-monster yang ada di sekitar Bota telah dikalahkan. Bota dari tempatnya melihat tato yang sama dengan milik ayahnya. Bota menyadari kalau wanita itu adalah seorang harponis. Wanita itu melanjutkan membasmi sisa-sisa monster di sekitar. Seekor monster yang luput dari serangannya tiba-tiba menyergap Bota. Dengan sigap, Bota menghindar dan menyerangnya. Namun serangannya dapat ditahan. Monster itu pun menyerang Bota dengan sekuat tenaga, namun sebuah tembakan menghujani monster itu. Sekali lagi, wanita itu menyelamatkannya. Ketika akan mengisi peluru senjatanya, seekor monster menyerang secara tiba-tiba. Bota dengan segera memperingatinya. Dia berhasil menghindar, namun senapannya terjatuh dan terkena sedikit serangan. Dia pun segera mengeluarkan pedang yang ada di punggungnya. Dibantu alat selancarnya, dia bergerak dengan cepat, bermanuver ke sana kemari, menghabisi monster itu satu persatu. Bota terkejut, wanita itu dengan mudahnya melawan para monster yang ia hadapi mati-matian, bergerak ke sana kemari sambil menghabisi para monster. Bahkan monster yang berusaha menerjang Bota kini tidak luput dari penglihatannya. Wanita itu berdiri dengan tangguh di hadapan mayat para monster. Dia pun kini mulai mendekati Bota. Sedikit ketakutan, Bota bertanya-tanya apakah dia penyelamat atau penjahat. Wanita itu lalu berkata bahwa mereka sungguh beruntung karena bertemu seorang harponis di lautan terbuka. Dia pun melanjutkan bahwa dia adalah seorang harponis bernama Kana dari Serikat Busan.